bang. Ini ya. Dia kan ada yang pakai HP. Apa ya? Ada nonton apa ya pak? kerja ya, beli enak. Udah kok lain. Iya kebalik atau enggak? Enggak. Cepat apa? Ini bukan gitu kameranya. Tuh, siapa yang nonton tuh? Ada 3. Udah ada. Yang nonton Dinda sama Resti. Cepat duduk kak, ada sama bapak tuh kak. Oh, harusnya ngadep sana pak, ke meja pelayan, jadi kan bisa duduk rame-ramenya di situ. Apa? Uni Winda, kama. Capek lah. Aduh mama. Bapak sini. Nah, ini deh. Ke sebelah sana jadi. Biar luas duduknya. Yang nonton Rijal, Dirunnya, kakak beda juga lagi. Kalau di situ lah Mak. Lah, kalau duduknya. Lupa. Perlu live musik. Ayolah. Ayo, duduk aja dulu. Nanti kita mau. Nanti orang nanya kan podcast saya udah tahu ada apa. Gak ada juga yang nanya gitu. Sudah besar ya, sudah kecil-kecil. Ada. Kursi yang itu aja lah kita mas. Biasa. Besaran tuh kursinya. Senyap kasih. Halo guys, selamat sore. Selamat datang di live TikTok BPJS Kacamata Mongo. Bang Joni ada yang nanya. Bang mau nanya, kami pernah pakai BPJS bayar tapi nunggak, tapi pas lihat kartu KIS terdaftar kayak mana? Dari Ibu Guna ya, Guna, Bu Guna atau Bang Guna nih? Iya ibu mungkin Bunda Nana mungkin Bunda. Jadi Ibu Guna atau Bapak Guna ya, apapun itulah. Jadi kalau untuk peserta yang sebelumnya pernah terdaftar sebagai peserta mandiri, kemudian dia beralih segmen menjadi
peserta PBI atau yang familiar yang kita kenal peserta KIS yang bantuan pemerintah. Selagi yang bantuan pemerintahnya itu masih ditanggung dan itu aktif, itu tetap bisa digunakan. Akan tetapi kewajiban kita sebagai peserta mandiri sebelumnya, karena kita belum melakukan pelunasan, itu tetap menjadi kewajiban untuk kita lunasi. Jadi cara pelunasannya pun itu ketika kita tidak sanggup sekaligus, ada program rencana pembayaran iuran bertahap. Jadi masing-masing peserta bisa melakukan perencanaan pembayaran cicilan melalui aplikasi mobile JKN. Jadi itu ya Bu Guna ya. Ini ada pertanyaan selanjutnya Bang. Kak, aku kan udah pisah kakak sama ortu. Cara pindahnya gimana ya Kak? Posisi suami belum ada BPJS. Oke, Ibu Ayas ya. Bu Ayas. Bu Indah mau coba? Oke, langsung saja saya jelaskan untuk Ibu Ayas. Ketika kita sudah pernah terdaftar sebelumnya, nah segmennya kita perlu tahu dulu nih Bu Ayas. Bu Ayas terdaftar di segmen peserta mandiri atau di segmen pekerja penerima upah. Nah kalau pekerja mandiri sebelumnya, jadi kita nanti bisa proses pengalihan data kakaknya saja ke kakak yang baru, nanti dilengkapi persyaratannya itu kakak yang baru, kemudian nomor HP dengan kakak yang baru ini itu tidak boleh sama dengan kakak yang sebelumnya. Ya, nanti akan ditambahkan data anggota keluarganya, itu data suaminya. Dan kalau misalkan sebelumnya itu tanggungan dari pekerja penerima upah atas nama Bu Ayas ini harus dialihkan juga sebelumnya ke yang tadinya sebelumnya itu sebagai pekerja penerima upah, kita alihkan dulu sebagai peserta mandiri, baru kita tambahkan nanti data suaminya. Seperti itu Bu Ayas. Nah, proses pendaftaran ini kalau Bu Ayasnya ribet datang langsung ke kantor, kita bisa juga melalui layanan online seperti Pandawa atau Care Center 165. Kemudian di mall pelayanan publik, kalau di beberapa kabupaten seperti Bungo itu bisa juga melakukan pelayanan. Selanjutnya lihat di JKN-nya aktif. Oh yang tadi ya Bu Guna. Nah kalau statusnya aktif PBI itu tetap bisa digunakan tadi Bu Guna. Jadi itu tidak menjadi kendala ketika tagihan sebelumnya itu belum lunas, akan tetapi itu tetap jadi kewajiban ya Bu Guna ya, karena itu sebelumnya kita ada tunggakan yang belum kita lunasi, kita tetap memiliki kewajiban yang harus kita tuntaskan. Song Hye Kyo, Artis tuh Bang. Song Hye Kyo. Dari Korea. mantan istrinya Song Joong Ki. Kak, aturan kan tagihan anak kami hanya satu keluarga 20 bulan, tagihan 750, tahu-tahu dicek nak bayar 1.400.000. Nah ini perlu kita pastikan lagi. Kalau ini apa kalau bahasa ibu Song Hye Kyo, jadi perlu Oni Song Hye Kyo, jadi perlu kita pastikan lagi nih, kita perlu cek datanya. Jadi nanti ibu bisa sampaikan nicknya. Kalau untuk status tagihan ini bisa juga lewat Pandawa secara online atau melapor kantor BPJS Kesehatan juga bisa. Nah kalau untuk lebih pastinya ibu bisa cek secara mandiri lewat aplikasi mobile JKN juga bisa nanti. Seperti itu Bu Song Hye Kyo. Ada Queen. Pertanyaan dari 15 Queen. Iya tuh ya. Ya. Kak, setelah melakukan pelunasan apa bisa diajukan case? Nah, KIS tadi seperti yang kita ketahui ya. Jadi KIS yang dimaksud oleh Bu Queen ini mungkin KIS yang PBIJK ya. Kalau KIS itu kan sebenarnya kartu ya yang gratis, yang bantuan dari pemerintah. Jadi prosedurnya Ibu 15 Queen, kalau untuk bantuan pemerintah itu prosesnya tetap pendataan dari desa yang nanti mengusulkan lewat operator yang ada di desa. Ketika memang memenuhi kriteria masuk data DTSEN yang terkategori berhak mendapatkan bantuan PBI tadi, maka nanti ketika ada kuota untuk daerah tersebut atau kabupaten tersebut, maka Kemensos akan meng-SK-kan
untuk masuk ke dalam bantuan pemerintah, kemudian nanti akan lakukan proses pendaftaran di pusat oleh BPJS Kesehatan Pusat seperti itu. Bang, tambahin anak apa nih, anak tetangga? Anak ketagihan kali ya. Pak HRH ketagihan, nambahkan anak ketagihan. Nah ini Gimana eh, caranya? kalau untuk peserta mandiri mungkin tadi ada lewat layanan Pandawa ya ke 08118165 jadi kita bisa melapor ke Pandawa, nanti akan dibalas oleh adminnya, admin bot ya secara otomatis. Nanti ada beberapa pilihan menu-menunya, kita pilih yang bagian administrasi, kemudian tinggal pilih saja ketika kita mau penambahan anggota keluarga. Nanti dilengkapi persyaratannya akan dibalas nanti oleh admin yang sedang bertugas untuk membalas dan memproses data Pandawa Ibu. Oke, selanjutnya Gimana lagi itu? yang mana? Buna. Oke, kalau mau operasi sesar bermasalah enggak tuh Kak? Nah, Bu Buna, lanjut lagi ke yang tadi. Nah, kalau operasi sesar bermasalah enggak tuh Kak? Bisa KIS atau bayar tunggakan. Nah, tadi yang kita sampaikan Bu Buna, ketika Ibu mengecek di aplikasi mobil JKN datanya aktif, itu sebenarnya Ibu sudah berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan. Jadi Bu Buna tidak perlu ragu ketika itu memang ingin digunakan dan datanya memang masih aktif sebagai PBI saat ini, itu Ibu sudah berhak mendapatkan layanan di rumah sakit, baik itu operasi sesar ataupun tindakan lainnya. Tapi yang jelas harus sesuai indikasi medis dan sesuai prosedur BPJS Kesehatan ya Bu ya, prosedur JKN maksud saya. Jadi nanti ketika layanan itu kita tetap, ketika kondisi yang bukan darurat, kita harus melewati fasilitas tingkat pertama terlebih dahulu, dan nanti prosesnya itu berjenjang dari fasilitas pertama, kemudian ketika memerlukan penanganan lebih lanjut, mereka akan, dokter yang ada di fasilitas pertama akan memberikan rujukan ke fasilitas tingkat lanjut seperti rumah sakit tipe C, kemudian bertahap tipe B ataupun tipe A nanti secara berjenjang. Yang Ibu Ayas tadi mandiri, oh iya Bu Ayas yang mandiri tadi ya. Tadi sudah kita jelaskan kalau yang mandiri berarti nanti tinggal pemisahan datanya itu boleh Ibu lapor lewat Pandawa. Ibu ketika Ibu belum berkesempatan hadir ke kantor, Ibu WA-kan saja ke nomor admin Pandawa 0811 8165 165. Kemudian nanti pemisahan kakak itu kita dibutuhkan datanya, kakak, rekening tabungan, kemudian nomor HP, kelas yang ingin Ibu pilih dan fasilitas kesehatan yang ingin Ibu pilih, fasilitas FKTP-nya itu di mana. Lanjut ke Zea Sayang 23. Kakak mau tanya, kemarin aku udah daftar ke PBI Inhu, maksudnya yang ditanggung oleh pemerintah Inhu, tapi gak bisa berobat ke Pelalawan, jadi beralih ke Mandiri. Oke. Apa bisa balik lagi ke PBI? Oke. Nah Bu Zea, tadi, nah ini perlu kita jelaskan juga untuk pemahaman kita bersama, untuk seluruh apa nih, audiens apa namanya? penonton sekalian. Jadi untuk penonton sekalian, jadi perlu kita jelaskan juga untuk pemahaman kita bersama. Jadi kalau yang bantuan pemerintah daerah ini memang ketika dia sudah tidak berdomisili di daerah yang mendaftarkan dia sebagai bantuan pemerintah, itu kita memang untuk pindah ke daerah yang baru itu tidak bisa mengakomodir perpindahan vaskesnya, karena memang bukan berdomisili lagi di daerah asal bantuan pemerintah daerah tersebut. Jadi memang salah satu caranya itu dialihkan sebagai peserta mandiri. Nah, ketika memang tadi Bu Zea Sayang 23 ini ingin balik ke PBI ya tadi Bu, kita mekanismenya itu usulan dari desa Ibu, usulan dari desa, atau kalau Ibu tinggal di kelurahan nanti dari kelurahannya mengusulkan. Kalau yang bantuan dari pemerintah daerah itu mekanismenya nanti dari desa mengusulkan ke dinas sosial. Dinas sosialnya nanti ketika memang ada kuota untuk yang dibantu oleh pemerintah daerah, itu akan diusulkan ke dinas kesehatan untuk kemudian disampaikan ke BPJS Kesehatan, seperti itu. Kemudian kalau untuk yang bantuan dari pemerintah pusat, berarti nanti pelaporan dari desa itu, Bu melapor ke desa, kemudian desanya itu mengusulkan
ke Kementerian Sosial langsung lewat aplikasi 6NG, dan itu disesuaikan dengan kriteria ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kemensos untuk yang berhak mendapat PBI. Lanjut, mau nanya kalau BPJS Kesehatan nunggak. Lina Andriani nunggak. Oh ya, kalau BPJS Kesehatannya menunggak, kalau peserta mandiri itu tetap bisa dilanjutkan Ibu. Jadi kita kalau memang saat ini masih tetap di segmen yang mandiri ya, belum berubah ke segmen yang lain, itu tetap bisa dilanjutkan. Nanti maksimal iuran yang kita tagihkan hanya 24 bulan iuran ke belakang, dan ditambah 1 bulan iuran berjalan, jadi 25 bulan total maksimal iurannya. Jadi kalau Ibu sudah nunggak bersama 5 tahun, maksimal yang kita tagihkan hanya 25 bulan, yang sisanya tadi itu dihapuskan sebagai bentuk keringanan. Bantu Putri, Bang, bantu jelasin dong kenapa ASN potongan BPJS-nya sebulan 2 kali. Oh, maksud Bu Putri, barangkali yang saya tangkap potongan 2 kali ini kenapa ada potongan dari gaji induk, kemudian ada potongan dari tunjangan TPP seperti itu ya, atau tunjangan kinerja, atau kalau kita guru ada potongan tunjangan TPG. Jadi kalau untuk dasar pemotongan iuran jaminan kesehatan nasional ini bagi ASN itu sesuai dengan Permenkeu yang ada, peraturan Menteri Keuangan yang ada itu, dasar untuk pemotongan itu berdasarkan take home pay. Jadi termasuklah di sana tunjangan TPP, termasuk juga kalau kita yang bekerja di rumah sakit ada tunjangan medis, tunjangan insentif medis. Kemudian kalau kita guru ada juga tunjangan penghasilan guru TPG. Nah, itu semua masuk dalam komponen iuran yang harus dibayarkan, yang atau yang dipotong kalau untuk yang penghasilan yang kita terima. Nah, karena komponen gaji ini tidak berbarengan kita peroleh, jadi kelihatannya itu dibayarnya itu 2 kali gitu, dipotongnya 2 kali. Tapi sebenarnya itu memang include sudah menjadi perhitungan untuk 5 komponen gaji tersebut, termasuk ada dalamnya TPP, kemudian tunjangan bagi guru TPG juga dihitung, kemudian yang bekerja sebagai tenaga medis juga tunjangan insentif medis. Seperti itu Bu Putri. Tadi lanjut lagi Bu Lina, kalau BPJS nunggak gimana Mas? Itu di tempat kerja kita tidak bayar, itu harus bayar tunggakan enggak? Oh, ini maksud Bu Lina seperti sudah beralih ya Bu Lina ya. Kalau sudah beralih ke tempat bekerjanya, itu berarti nanti pembayaran iuran yang sebelumnya tadi itu tetap jadi kewajiban Ibu. Tapi selagi data Ibu di perusahaan itu masih aktif, ketika Ibu belum sanggup melunasi seluruhnya, Ibu masih mau proses mencicil lewat program rehab, itu tetap bisa Ibu gunakan. Sama seperti halnya yang tadi sebelumnya ada tunggakan, saat ini beralih ke yang PBI-nya masih aktif, itu tetap bisa digunakan. Seperti itu. Lanjut lagi bawahnya Ibu Zea, soalnya anakku jadi ikut BPJS Mandiri Kak, baru lahir. Nomor 2 kemarin mau mandiri nggak bisa. Nomor 3 karena dari PBI, baru lahir. Nomor 2 ini gimana ya maksudnya? Soalnya anakku jadi ikut BPJS Mandiri Kak, baru lahir. Nomor 2 kemarin mau mandiri nggak bisa. Nomor 3 karena dari PBI. Jadi apa ya ujiannya atasnya? Oh, anaknya berarti terdaftar sebagai peserta mandiri ya. Kalau terdaftar sebagai peserta mandiri, anaknya juga ibu mandiri Bu. Tapi kalau ibu PBI untuk sementara anaknya akan didaftarkan, kalau PBI pusat ya itu didaftarkan sementara, nanti masuk ke dalam tanggungan ibunya sampai nanti diusulkan oleh desa, masuk ke dalam data DTSen, kemudian diusulkan lewat 6NG, mekanisme pengusulan dari desa.
Selamat sore, atas nama Dava Solihin Bungo, Bapak Dava ya, Bapak Dava, selamat sore Bapak Ibu. Apa benar BPJS Mandiri ada pemutihan dari pemerintah? Apa benar? Nah ini yang masih dalam status wacana, masih direncanakan Pak Dava. Jadi saat ini belum ada regulasi yang menyatakan bahwasannya itu akan segera dituangkan dalam bentuk perpres ataupun peraturan resmi, peraturan Menteri Keuangan ataupun sebagainya. Jadi saat ini itu masih dalam bentuk wacana Pak Dava. Kan tetapi untuk regulasi yang ada saat ini untuk keringanan iuran itu, iuran maksimal yang kita tagih bagi peserta mandiri menunggak itu maksimal 24 bulan iuran menunggak plus 1 bulan iuran berjalan. Jadi kalau tunggakan kita lebih dari 2 tahun, maksimal itu yang kita tagih hanya 2 tahun, seperti itu. Lanjut, nanti dilanjutkan oleh Bu Indah. Silakan Bu Indah. Mana lagi? Yang azin Meria 972. Baik, untuk Maria 972 izin nanya Kak, apa benar BPJS berbayar bisa dialihkan ke KIS? Baik, untuk Maria 972 yang dialihkan ke KIS itu jika data NIK-nya itu memang sudah masuk data DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial, dan itu nanti prosesnya di desa ya, desa atau kelurahannya di Ibu Maria. Jadi nanti kalau datanya memang sudah masuk DTKS, kemudian ternyata ada kuota untuk yang dibayarkan oleh pemerintah, biasanya diambil dari DTKS tersebut Ibu Maria. Jadi sebelum masuk ke DTKS dia belum bisa masuk ke yang dibayar pemerintah. Oke, lanjut. Terasa Kak sebulan 200.000 untuk BPJS ibu dan anak, suami udah nggak ada. Baik, untuk Zia sayang 23. Jadi kalau 200.000 berarti ambilnya yang iurannya yang kelas 2 ya. Jadi kalau kelas 2 itu memang iuran kita 100.000 per orang. Kalau memang merasa kurang sanggup bisa diturunkan aja kelasnya. Tapi syaratnya harus 1 tahun pembayaran dulu untuk yang kelas 2-nya. Jadi nanti bisa pindah kelas ke kelas 3. Ya, jadi memang kita harus, kenapa kan di sini gitu. Jadi Bu Zia sayang 23, sebenarnya kalau Ibu sudah setahun menggunakan BPJS yang kelas 2-nya mau menurunkan ke kelas 3 itu bisa. Jadi ya teman syaratnya memang nunggu dulu TMT kita dari awal pendaftaran, awal bayar pertama kali. Kalau sudah terhitung 1 tahun baru bisa kita nanti turunkan menjadi hak kelas yang lebih rendah atau kelas 3. Sebenarnya kalau memang kita tidak mampu, kalau sekarang ini kan kita menggunakan datasen namanya Bapak Ibu semua. Jadi di datasen itu akan menentukan nanti status ekonomi kita di seluruh Indonesia. Seandainya kita berada di desil 1 sampai 5, jadi sekarang itu di Kementerian Sosial sudah mengakomodir sebenarnya. Jika memang kita masuk di desil 1 sampai 5, boleh kita mengusulkan nama kita untuk diajukan sebagai penerima bantuan yang dari pusat dan Kementerian Sosial. Nah, kalau untuk Tebo sendiri saat ini juga ada yang namanya bantuan pemerintah daerah, yang Kesda Tebo. Cuman memang ini dikelola oleh langsung tim dinas sosial untuk datanya. Jadi Bapak Ibu sebenarnya bisa koordinasi dengan kawan-kawan di dinas sosial untuk bantuan pemerintah daerah. Mungkin itu Ibu Zia sayang 23. Oh ya, info juga untuk kantor Kabupaten Tebo kita pindah ya. Dari yang dulu alamatnya di PAL 4, sekarang kita udah pindah ke PAL 2, samping Pecelele. Ya, jadi kalau Bapak Ibu yang mau masuk GOR biasanya kan belok kiri. Nah, kita lanjut dulu dikit ke depan dekat Tengkolan, nanti sebelah kiri ada kantor BPJS. Insya Allah ada logo, baik itu segmen letter di atas ataupun yang di samping neon box juga ada. Jadi udah kelihatan insya Allah di Google Map juga sudah tempat terbaru insya Allah. Mungkin bisa lanjut Bu Indah. Oke, Lina Andriani. Kalau BPJS nunggak gimana Mas, itu tempat kerja kita tidak dibayar? Udah tadi ya? Yang tadi kayak. Dia nggak di atas ada mau. Kayaknya yang tadi. Lanjut aja dulu, karena tadi udah dijawab. Oh, udah ya. Mas Joni. Kemudian
Diri, Pak, BPJS ini sudah tidak aktif, apakah bisa diganti KIS? Nah, ini jawabannya seperti yang tadi sebenarnya Bu Diri. Kalau sudah tidak aktif BPJS kesehatannya, kalau memang data kita di data sen yang milik pemerintah saat ini masuk dalam desil 1 sampai 5, maka kita bisa usulkan ke desa atau kelurah kita masing-masing apakah kita berhak untuk mendapatkan bantuan. Jadi kalau memang masuk dalam desil 1 sampai 5, maka nanti desa dan juga kantor lurah yang bersangkutan bisa mengusulkan. Cuman untuk kuota dari pusat itu ditentukan oleh Kementerian Sosial. Kita berdoa bersama, mudah-mudahan nanti nama kita yang diusulkan oleh desa juga bisa di-approve oleh kementerian. Begitu Ibu Riri ya? Iya Ibu Riri. Selanjutnya Bu Tri. mana lagi ya? Saya tadi ambil nomor antrean Pak Yansyah. Saya tadi ambil nomor antrean di JKN tapi tidak bisa karena nomor BPJS sudah dinonaktifkan. Kenapa macam itu? Oh, jadi ini BPJS-nya sudah nonaktif ya Pak Yansyah ya. Kalau BPJS-nya nonaktif ya otomatis untuk pelayanan untuk berobat itu memang tidak bisa. Jadi nanti Pak Yansyah boleh cek di mobil JKN-nya keterangannya apa di sana nonaktif. Kemudian kalau mau untuk lebih lanjut bisa langsung ke kantor atau ke nomor Pandawa kita 0811 165 165 Pak Yansyah. Jadi kalau memang kartunya sudah tidak aktif lagi ya memang tidak bisa untuk mendapatkan pelayanan kesehatannya Pak. Ya, jadi syarat utamanya Bapak Yansyah memang kita harus dalam keadaan aktif dulu baru bisa mendapatkan layanan di BPJS Kesehatan. Iya Pak Yansyah. Lanjut itu ada Mr. Henry Wahyudi yang saya tahu ini teman kita di daerah Dumai. Salam untuk kawan-kawan di Dumai Pak Henry. Hai Dumai. Bang, keluarga tambah 1% PNS pusat kemana lapor penambahannya? Gimana tuh Bu? Oh kalau untuk 1% PNS pusat ya ke tempat satuan kerjanya ya instansinya. Jadi misalnya dia PNS di mana nanti kalau bisa bendaharanya melakukan pemotongan 1% dari gaji pokok plus tunjangannya dan sudah terbayarkan gajinya langsung dipotong, itu bisa kita daftarkan untuk keluarga tambahannya dan lapornya memang ke bendahara ya Pak. Bendaharanya nanti Pak Mr. Henry, Mr. HW ya. Ya, Henry Wahyudi. Oh Pak Mr. Henry Wahyudi. Jadi gitu Bang Henry, untuk keluarga tambah 1% ya memang sebenarnya bendahara ya yang memutuskan gitu. Jadi teman-teman ASN yang hari ini bergabung di live TikTok hari ini sore ini ya memang kita harus koordinasi dengan masing-masing bendahara karena memang yang bertugas nanti untuk memotong dan membayarkan nanti ke akun pembayaran di negara ya memang dari bendahara masing-masing. Gitulah kurang. Kalau di sini kalau seperti di toko kita sudah jalan juga 1% ya, tapi kan di sini lapornya ke Bapeuda ya Pak. Bapeuda. Nanti Bapeuda melaporkannya ke bank yang untuk pemotongan 1% ya Pak. Mekanismenya sudah diatur oleh masing-masing daerah lah. Iya seperti itu. Bang, yang di belakang ajakin ngobrol Bang, ngantuk itu. Oh, udah pindah Ya, Pak. sudah pindah ke ke depan Mas Adi. udah pindah ke depan. Mumi. Kemudian mana lagi Pak? Ibu. Apa iya di bulan November nanti tunggakan BPJS diputihkan? Oh, Ini kayaknya yang ada lanjutan yang tadi ya? Ya, kalau pemutihan hari ini BPJS sebenarnya sudah dari 2017-18 kayaknya sudah ada pemutihan. Tapi pemutihannya dijelaskan Pak Joni tadi bahwasanya saat ini iuran tunggakan kita walaupun 7 tahun, 5 tahun BPJS putihkan menjadi 2 tahun. Nah itulah negara kita mengaturnya saat ini. Bentuk pemutihannya masih seperti itu. Nah untuk pemutihan di bulan November yang saat ini banyak beredar di media sosial, ya itu belum bisa kita validasi karena memang belum ada aturan resmi yang terbit. Nah jadi kalaupun ada nanti ya kita berdoa bersama, kita lihat seperti apa bentuk pemutihannya dan maka tentu itu yang akan kita jalani ke depan. Itu Ibu Momi ya, Ibu Momi. Kemudian Mbak Nara. Jauh nih dari Ambon. Ada Mbak Nara.
Saya dari Ambon, tapi sekarang lagi di lain provinsi. Kalau BPJS PBI bisa berubah di provinsi yang sekarang ini nggak ya? Mana Bu Indah? Saya dari Ambon. Oh ya, jadi kalau misalnya Pak Nara dari Ambon, kalau memang udah pindah domisilinya ke sini, bagusnya nanti dipindahkan aja fasilitas kesehatannya ke provinsi yang sekarang. Tapi kalau memang belum dipindahkan dan sekarang dalam kondisi darurat, bisa berlaku Pak Nara. Tapi bagusnya kalau memang sudah pindah domisili, nanti dipindahkan aja paskesnya ke provinsi ini. Dan untuk pindah paskes itu mudah kok Pak Nara. Nanti Pak Nara boleh download aplikasi Mobile JKN, kemudian nanti ambil pindah fasilitas kesehatan. Jadi bisa dipakai kalau pindahnya bulan ini, bisa berlaku di paskes yang dituju itu mulai tanggal 1 bulan berikutnya Pak Nara. Kemudian Ibu Penny Sasmita, kenapa kalau sudah login Mobile JKN keluar lagi masuk ke NIK lain terus tidak bisa login lagi di satu HP? Iya, memang benar Ibu Penny. Jadi kalau untuk Mobile JKN itu dia ada batas maksimal NIK yang login itu maksimal 3 kali. Satu akun. Jadi satu handphone itu cuma bisa 3 akun Ibu, Bapak Ibu semua. Jadi kalau ternyata sempat masukin NIK keempat, nah itu ngeblok dulu tuh. Jadi sebenarnya kita cara mudahnya adalah dari 4 NIK yang sudah masuk ke satu HP tadi, coba buka di satu handphone lain. Nah misalnya ada 4, nah yang pertama kita masukin aja di handphone lain, login di tempat lain, maka 3 akun lagi masih bisa kita buka di tempat lain, kurang lebih seperti itu. Iya, Bu Penny ya. Iya. Loker Bapak, loker Bapak, apakah ada Loker BPJS Kesehatan? Ini ya di media sosial kami BPJS Kesehatan jadi juga barusan juga mengeluarkan rekrutmen, memang ada rekrutmen khusus. Itu memang hari ini masih khusus untuk dokter Ibu Caca Bintang. Iya, Ca Bintang. Soalnya kalau dokter hari ini sudah bisa bergabung, bisa mendaftarkan diri untuk bisa karyawan di BPJS Kesehatan. Gitu ya, Ibu Ca, info loker sekarang. Pak, BPJS Kesehatan saya sudah tidak aktif, apakah bisa menjadi KIS? Sudah 1 tahun tidak aktif. Oh, ini sama dengan yang sebelumnya nih Ibu Riri penjelasan kita. Jadi kalau mau masuk ke yang dibayar pemerintah, KIS, maksudnya apa? Pak, BPJS Kesehatan saya sudah tidak aktif. Apakah bisa menjadi KIS? Sudah 1 tahun tidak aktif. Maksudnya masuk ke yang gratis yang dibayar pemerintah ya, Ibu Riri ya? Ya intinya gini Mbak, ini diri ya. Jadi kalau memang BPJS kita dalam keadaan kita mandiri terus BPJS kesehatannya nonaktif karena nah kita jika memang data kita masuk dalam desil 1 sampai 5 tadi dan kita mau masuk ke dalam KIS ini bahasanya mungkin bantuan pemerintah ya. Jadi kalau bantuan pemerintah yang dari pusat memang kita harus masuk dulu dalam kategori desil 1 sampai 5 di data sen kita. Jadi data sen ini adalah data terpadu kesejahteraan ekonomi sosial kita se-Indonesia. Hari ini sudah ditentukan, nah misalnya saya di desil berapa, 7, 6 atau berapa. Nah untuk masyarakat yang membutuhkan bantuan itu biasanya berada di desil 1 sampai 5. Nah tapi ya kalau untuk bantuan pemerintah daerah itu tergantung daerah masing-masing. Misal kita di Tebo, nah itu sudah ditentukan kuotanya berapa orangnya, nanti setiap akhir bulan tim Dinas Sosial akan berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan untuk penggantian nama-nama yang misalnya meninggal atau sudah tidak lagi berdomisili di daerah Tebo, kita keluarkan dan kita ganti dengan data usaha terbaru dari Dinas Sosial. Nah kalau di Bungo, contoh di Kabupaten Bungo itu lebih enak karena memang pemerintahnya sudah mendapatkan predikat kategori UHC prioritas. Jadi pada hari ini kalau warga-warga Bungo sakit kedaluarsa, sakit obat, hari ini sudah bisa langsung ke BPJS Kesehatan atau koordinasi dengan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, nanti sudah bisa langsung aktif di hari yang sama. Jadi tidak perlu lagi menunggu tanggal 1 bulan berikutnya, menunggu 14 hari lagi, tidak perlu. Jadi itu adalah privilege untuk beberapa kabupaten kota yang sudah berhasil mencapai predikat OC
prioritas gitu. Kemudian lanjut ya dengan IKA. Orang tua saya dapat BPJS gratis dari pemerintah tapi belum dapat kartunya, gimana ya Pak? Oh ya, untuk IKA kalau saat ini kita memang nggak ada pencetakan kartu. Jadi kalau untuk berobat itu boleh menggunakan NIK, boleh di NIK di KK, di KTP, atau boleh juga nanti download aplikasi mobile JKN, itu ada kartu digitalnya di sana IKA. Jadi memang nggak ada, walaupun BPJS yang gratis dari pemerintah, BPJS yang dari perusahaan, PNS, peserta mandiri, itu kita memang nggak ada lagi untuk cetak kartunya, Mbak Ika. Kemudian Yuliza Putri Ayu, Bang, kenapa nggak bisa verifikasi mobile JKN? Maksudnya kodenya ya? Verifikasi itu dia sarannya dia harus ada pulsa biasa ya. Jadi untuk bisa masuk kode verifikasi ke SMS itu dia nanti ada kode OTP yang dikirimkan lewat SMS, syaratnya harus ada pulsa biasa minimal 10.000. Jadi di luar itu pakai data itu nggak bisa, dia harus ada pulsa biasa supaya nanti kode OTP-nya bisa masuk lewat SMS. Tapi mungkin maksudnya Mbak Yuliza ini mungkin karena nomor handphone yang ya, bisa juga tidak valid, maksudnya mungkin dulu pernah memasukkan data BPJS dengan nomor A, ternyata sekarang nomornya sudah B. Ya, jadi kalau kita mau verifikasi harus gantian lapor dulu ke BPJS, mungkin bisa pakai telepon 165, bisa juga ke Andawa atau langsung ke kantor BPJS. Nanti kita ganti lagi nomor handphonenya sesuai dengan nomor yang bisa dikirimkan verifikasi OTP tadi, kan nanti insya Allah sudah bisa berjalan normal lah verifikasi BPJS. Oke, lanjut dengan Yuli Putri. Pak, saya BPJS terus kenapa masih ada masuk WA di BPJS buat bayar dendanya tuh Pak, sedangkan saya udah KIS. Nah, untuk Ibu Yuli Putri ini nanti dipastikan dulu sebelum masuk ke yang dibayar oleh pemerintah, apakah Ibu Yuli itu pernah terdaftar mandiri sebelumnya. Jadi kalau pada saat terdaftar mandiri kemudian ada tunggakan dan data Ibu Yuli udah dialihkan ke yang gratis yang dari pemerintah, itu tetap ada tunggakannya dan akan terus masuk untuk WA tagihannya Ibu Yuli. Jadi pastikan kalau memang sudah dialihkan ke yang dibayar pemerintah, dan tunggakan mandirinya tetap akan ada dia. Kalau belum dibayar ya tetap akan dapat WA tagihan itu Ibu Yuli. Dan nanti juga bisa cek di aplikasi mobile JKN untuk info iurannya. Jadi kalaupun statusnya sudah dialihkan ke yang dibayar pemerintah, jika ada masih tagihan di aplikasi mobile JKN itu memang harus dibayar ya Ibu Yuli. Kalau untuk Pak Hotman, Pak Dr. Hotman ya, Pak Hotman, kalau lagi masa rehab cicil apa bisa digunakan BPJS-nya Pak? Nah, untuk lagi proses masa rehab itu kartunya itu masih belum aktif Pak Hotman, jadi nanti bisa digunakan apabila proses cicilannya itu sudah selesai, tunggakannya sudah dibayarkan semua, rehabnya sudah selesai, baru bisa kita menggunakan BPJS-nya Pak, langsung aktif itu. Tapi kalau lagi masa rehab itu memang nggak bisa, kartunya masih belum aktif Pak Hotman. Harus aktif dulu ya Bapak ya, nggak bisa kalau nggak aktif nggak bisa dipakai. Memang rehab itu kita memang membuat bagaimana biar masyarakat bisa mengangsur pelunasan iurannya. Namun memang untuk bisa mendapatkan layanan harus dalam keadaan aktif dulu, artinya seluruh cicilan terbayarkan. Lanjut ya, Mamanya Priscil dan Excel ya. Mom Priscil Excel, Pak, saya dapat PBI dan anak saya, tapi saya daftar mobil JKN, nama anak saya tidak ada di daftar. Ini mungkin kalau memang datanya dapat PBI dan aktif, tapi kalau dibuka mobil JKN datanya tidak muncul semua, ya mungkin karena data kepesertaannya berbeda periode gitu. Bisa jadi yang orang tua sudah dapat dulu waktu masih gadis mungkin, atau beberapa bulan yang lalu, anggaplah bulan Januari misalnya.
Terus si anak dapat juga, tapi periodenya beda di bulan depannya. Jadi kalau khusus untuk data PBIJK yang bantuan dari Kementerian Sosial, memang datanya berdasarkan periode surat dari Kementerian Sosialnya. Jadi kalau ingin masuk ke aplikasi JKN Mobile juga untuk anak yang tidak ada terdaftar di akun ibu, bisa buka sendiri dari akun anak. Jadi nick-nya anak yang digunakan untuk masuk ke aplikasi JKN Mobile-nya. Ya, Mom Prisil, kemudian Dandi Andrian. Bang, BPJS saya tiba-tiba udah gratis dan nggak bisa akses lewat aplikasi JKN, jadi harus gimana ya? Nah ini untuk Dandi Andrian, jika nggak bisa lagi akses aplikasi mobile JKN itu kita harus tahu kendalanya di mana. Nggak bisa, apakah nomor HP-nya ganti, apakah pulsa biasanya nggak ada untuk login, itu ya. Tiba-tiba udah gratis dan nggak bisa lewat akses. Ya sebenarnya ini saya klarifikasi dulu ya Bang Dian ya dan Dian. Jadi kalau kita sudah pernah masuk aplikasi JKN, seharusnya usernya tetap tidak ada masalah sebenarnya. Passwordnya lupa enggak? Iya, mungkin ini passwordnya lupa atau ada penggantian nomor sehingga ketika mau verifikasi lagi nggak bisa. Sementara kalau memang kita berubah dari satu segmen ke segmen lain, misal dari segmen mandiri atau dari perusahaan, terus karena tidak kerja lagi nonaktifkan sama tempat kerja dan beralih menjadi bantuan pemerintah, artinya kan gratis. Nah ketika perubahan itu terjadi, itu tidak akan mengganggu user JKN Mobile yang tidak akan terganggu. Jadi cuma akan mengganti status kepesertaannya dari peserta mandiri, dari peserta bekerja berubah menjadi peserta JKN BIS atau apa, penerima bantuan iklan gitu. Itu kemudian ya. Dan lanjut ya. Yuli Putri ini kayaknya sambungan dari pertanyaan. Oh yang tadi ya, Yuli Putri, WA-nya masih masuk setiap bulan, sedangkan iya, jadi dipastikan dulu yang tagihan mandirinya itu sudah dibayar untuk Mbak Yuli Putri. Jadi kalau misalnya memang belum bayar tagihan yang sebelum dialihkan ke yang gratis, dibayar Mbak Yuli. Memang akan masuk terus itu WA tagihannya Mbak Yuli. Tapi kalau Mbak Yuli merasa sudah melunasi dan itu harusnya sudah tidak ada lagi, coba cukup buka Pandawa untuk informasi tagihannya atau buka aplikasi mobile JKN-nya, pastikan lagi di menu iuran itu kalau tulisannya sudah nol ya berarti sudah tidak ada iuran lagi. Jadi WA masuknya diabaikan saja. Kemudian Pak Yansha, saya tadi ambil nomor antrean di JKN tapi tidak bisa karena oh ya ini sudah tadi ya Pak Yansha ya. Jadi kalau memang kartunya sudah aktif ya nggak bisa melakukan pelayanannya. Untuk Leisha, aku lupa password JKN gimana Mas? Nah, Mas gimana Mas? Aku lupa password JKN gimana Mas? JKN gimana Mas? Ya sebenarnya kalau lupa kan ada menu lupa password. Ya, Cuman masalahnya yang biasa terjadi ketika tekan lupa password kan minta verifikasi lagi ke nomor HP yang didaftarkan Ya. awal. Nomor handphone pertama yang didaftarkan saat bikin akun. Iya. Ke email kadang juga bisa, cuma memang kalau kita sudah mengganti nomor handphone ya mau nggak mau harus koordinasi lagi dengan BPJS Kesehatan. Atau bisa lapor lewat Pandawa, untuk Pandawa. ubah nomor HP dulu. Nomor handphonenya 165 pun bisa juga. Iya, Telepon saja. Jadi jika diganti nanti lupa password bisa dilakukan ya sendiri secara mandiri lah. Sebenarnya mudah, cuma memang kadang ada yang lupa pulsa atau masalahnya ketika nomor handphonenya sudah tidak aktif lagi karena mungkin dulu pernah kehabisan pulsa dan pakai lagi kartunya mati, kita tidak bisa verifikasi ulang. Kemudian untuk aku saja 12. Bang, suami istri yang ASN kok bayar keduanya untuk BPJS padahal udah ditanggung oleh salah satunya. Ini SR selalu bertanya kalau Yang suami istri ya. sosialisasi ya kayaknya kalau berhubungan dengan ASN dengan pekerja-pekerja kita, baik itu ASN dengan ASN yang bekerja, ASN dengan bekerja di perusahaan, karyawan swasta atau mereka ini ASN yang istri atau suaminya juga bekerja di tempat lain, itu kan dua-duanya dipotong ya.
Jadi sebenarnya ada peraturan kita di peraturan presiden nomor 82 kalau tidak salah tahun 2018 memang menerangkan bahwasanya setiap pekerja di Indonesia itu wajib untuk mendapatkan jaminan sosial, salah satunya BPJS Kesehatan. Jadi dasarnya itu sudah ada sebenarnya secara peraturan perundangan. Makanya walaupun di amprah gajinya ada ada suami, istri, anak, dan yang untuk bekerja istrinya atau suaminya tidak ada lagi itu tunjangan yang satu lagi gitu. Tapi kan masih terpotong gitu ya. Memang secara aturannya, secara nasional ada peraturan yang mengatur intinya bahwasanya BPJS Kesehatan harus memenuhi. Gitu ya. Iya, saya nggak tahu nih gendernya jadi Aku gitu ya. Kemudian selanjutnya Alfaza aromatik. Bang, BPJS Nungga sudah tahunan mungkin kalau mau bayar ada subsidi nggak dari pemerintah? Nah, jadi subsidinya yang tadi kita bicarakan masalah penelitian ya. Siapa ini Bang Alfaza? Jadi kalau saat ini masih bentuk pemutihannya adalah BPJS cuma boleh hasil sebanyak maksimal 25 bulan. 5 bulan. Sebenarnya 2 tahun tambah 1 bulan berjalan ya ketika kita pemakaian pembayaran BPJS saja. Jadi kalau subsidi bentuk lainnya saat ini belum ada Bapak Alfaza. Mari kita bersama-sama kalau memang pun ada nanti ya akan ada wacana apa gitu ya di sosial media yang kami pun juga tidak bisa klarifikasi itu benar tidaknya. Ya mari kita lihat nanti ini sudah 30 Oktober sih, mari kita lihat bersama. Kemudian selamat sore Pak Kevin, Pak Joni, sehat-sehat ya. Oh ya, terima kasih Sehat-sehat. Kak Mega. Ini yang di ini kalau nggak salah nih. Ya Kak Mega. Semoga kita sehat selalu ya. Amin, amin ya Allah. Gimana cara mengubah data peserta bayi yang baru lahir Pak? Soalnya bayinya sudah lewat 3 bulan, kakak sudah ada. Nah ini untuk ngan ya. Jadi kalau untuk bayinya udah masuk ke dalam kakak, nanti bisa lapor lewat Pandawa saja, Ibu Ngan. Nanti perubahan data peserta, nanti lampirkan foto kakak yang terbaru, atau bisa juga lapor ke BPJS langsung ke kantor BPJS Kesehatan. Silakan setelah nanti teman-teman juga bisa coba buka aplikasi JKN, pilih nama anak bayi kita itu, coba di-update aja dari menu perubahan data. Kalau nggak salah sih dulu pernah ada yang coba berhasil, tapi kalau sekarang saya nggak tahu lagi, kayaknya nggak bisa ya Bu Intan ya, nggak bisa lagi ya. Jadi memang 165 atau Pandawa 08118165 atau langsung datang ke BPJS. Nah mungkin itulah caranya untuk kami update datanya sesuai data yang benar. Oke. Teman-teman saya izin sholat dulu sebentar, nanti diganti sama Bu Intan Ayo ya. Intan, mari. Ayo Intan, silahkan ya Intan. Oke Intan. Assalamualaikum Pak. Pak John. Assalamualaikum Pak, BPJS saya kan dari kantor suami dipotong gaji, tapi di JKN ada tagihan 25.000. Itu gimana Pak? Oh, maksudnya BPJS-nya sudah dari kantor suami ya, dipotong gaji, tapi di JKN masih ada tagihan 25.000. Ya, Bu Rizka Salsabila. Jadi sejak dulu Waalaikumsalam Bu Rizka Salsabila. Untuk tagihan yang muncul di mobil JKN, barangkali Ibu lihat itu adalah tagihan iuran sebelum Ibu beralih segmen Ibu. Jadi dulunya barangkali sudah pernah terdaftar sebagai peserta mandiri, akan tetapi tagihan iuran mandirinya belum tuntas sebelum pengalihan segmen ke tanggungan suaminya yang dipotong gaji. Jadi itu memang tetap jadi kewajiban. Dan untuk pelunasan pembayarannya nanti bisa di gerai pembayaran terdekat atau bisa juga melalui aplikasi pembayaran yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Sepertinya itu akan waktu jadi peserta mandiri ya. Iya, betul Bu Rizka. Oke, lanjut ke Bu Aksaina. Pak, buat apa ngambil nomor antrian di JKN kalau sampai RS nggak pakai antrian? Ini memang perlu nih dijawab Ini sama perlu kita konfirmasi lebih lanjut Bu Aksaina, di rumah sakit mana nih yang rumah sakit masih mana? belum memperlakukan antrian mobil JKN, karena itu salah satu hal yang wajib diimplementasikan oleh rumah sakit ataupun vaskes tingkat pertama
ketika kita bekerja sama dengan fasilitas kesehatan tersebut, mereka harus telah mengimplementasikan antrian mobile JKN ini. Jadi bukan menggunakan antrian yang mereka miliki tersendiri seperti itu. Boleh nanti dilanjutkan saja caranya di bawah rumah sakit apa agar kita bisa telusuri nanti seperti itu. Atau kalau misalkan ibu ada aplikasi mobile JKN, boleh juga nanti di dalam aplikasi mobile JKN itu ada menu penyampaian keluhan ya, jadi informasi dan keluhan, kemudian nanti ibu sampaikan di sana, nanti akan ditindaklanjuti oleh PIC setempat rumah sakit tempat ibu mendapatkan pelayanan tersebut. Lanjut ke Bu Anissa Rifkia. Kak, apa bisa pindahin KIS puskesmas lewat aplikasi? Nah, ini kita perlu tahu dulu Bu Anissa. Jadi KIS ini tidak semua bantuan pemerintah itu adalah yang PBI dari pusat ya. Jadi ada juga bantuan pemerintah daerah, atau sekarang ini kita familiar itu PPPU Pemda, PPPU yang didaftar oleh Pemda, ataupun nama lamanya itu adalah Jamkesda, Jaminan Kesehatan Daerah, yang didaftarkan oleh pemerintah daerah. Nah, kalau KIS yang dari pusat, yang bantuan pemerintah dari pusat atau yang sekarang kita namai PBI, JK, itu bisa melakukan perubahan paskesnya lewat aplikasi mobile JKN. Kemudian untuk yang bantuan pemerintah daerah melalui aplikasi mobile JKN bisa dilakukan, akan tetapi untuk wilayah dalam kabupaten tempat bantuan pemerintah daerah tersebut, seperti itu. Lanjut, akun 99% kalau sudah lulus P3K dan dibayar dari gaji, apa saja syaratnya untuk memutus biaya mandiri Pak? Nah, jadi untuk memutuskan biaya mandiri ini bukan berarti dilakukan penonaktifan ya Pak ya, tapi kita hanya alih segmen, kita pindahkan segmennya dari yang tadi sebelumnya itu sebagai peserta mandiri, kita beralih sebagai sekarang ini pekerja penerima upah untuk segmen P3K. Nah, itu yang diperlukan persyaratannya itu untuk mendaftarkan diri sebagai peserta P3K, SK, ampra gaji beserta data KK. Nah, tapi kita untuk P3K ini kita upayakan agar tidak mengganggu aktivitas ibu di kantor, bapak ibu di kantor. Jadi kita menerima berkasnya secara kolektif. Kita upayakan dari BKPSDM untuk mengakomodir data secara kolektif dan akan melaporkan ke BPJS Kesehatan untuk kita daftarkan juga secara kolektif seperti itu. Dan lanjut Pak Rap Aprianto, Kak tanya dong di MJKN menu profil kan ada referral kode, itu apa ya Kak? Ada benefitnya enggak? Oh, referral kode ini itu kode yang kita bentuk sendiri ya. Jadi sebenarnya kode itu bukan kode khusus yang akan kita masukkan, tapi kita itu sesuai dengan keinginan kita saja kode referral ini. Kalau Vaskes pakai Nah, kalau bagi Vaskes yang ingin membantu registrasi mobil JKN, kami kita ada lomba juga ya bagi Vaskes yang ingin capaian mobil JKN, implementasi mobil JKN-nya tinggi, kemudian dia daftarkan akun mobil, bantu untuk daftar akun mobil JKN. Nah, untuk mengetahui apakah itu memang dibantu atau pesertanya sendiri yang melakukan registrasi, nah itu kalau yang dibantu oleh Vaskesnya registrasi itu referral kodenya adalah referral kode Vaskes tersebut. Jadi kode kerjasama antara Vaskes tersebut dengan BPJS. Seperti itu. Kak mau tanya kalau pindah Vaskes gimana Kak? Dari pejuang sarjana. Oh mantap kali, pejuang sarjana ya. Semangat abang, abang atau kakak ya. Jadi Kakak semoga pejuang segera sarjana. menjadi sarjana dan bisa melamar ke BPJS. Pindah Vaskes gimana Kak? Nah, pindah Vaskes ini kalau pindah Vaskes untuk yang selain TNI Polri udah bisa buat Anda? TNI pakai. Oh ya, jadi kalau selain TNI Polri itu pindah Vaskes kita bisa melalui mobil JKN ataupun Pandawa, atau bisa juga melaporkan ke BPJS Kesehatan. Jadi kalau di mobil JKN ada menu perubahan data, nanti ibu bisa klik di bagian bawah untuk perubahan data fasilitas kesehatan tingkat pertama, nanti ibu sesuaikan saja dengan yang ingin dipilih. Kemudian Valen Dwi Anggara kok tutup? Nah, Kantor ya. oh kantor Tebo, kantor Tebo kita pindah Pak Valen, Bu Valen, Pak Valen Dwi Anggara kita pindah ke arah Gor. Nanti Pal 2.
selamat sore Jangkrik Bos. Sore juga Pak Jangkrik Bos. Nih Aksena tadi Pak buat apa? Oh ini masih yang lanjut tadi ya, ambil nomor antrian. Bu Aksena nanti boleh disampaikan ya. Rumah sakitnya mana? Rumah sakit mana yang tidak menerima biar ditindaklanjuti oleh tim kita. Oke, aku jadi lewat nggak? Bisakah ganti nama di BPJS? Tidak sesuai KTP, apakah tidak masalah Pak? Oke. Nah ini kalau untuk penyesuaian data kependudukan ini kita butuh pastikan nicknya memang data nick kita atau tidak. Gitu. Kalau data nick kita bisa sesuaikan datanya. Seperti itu nanti dilaporkan ke BPJS Kesehatan atau ke Pandawa juga bisa. Nanti persyaratannya KTP. Selanjutnya aku buat nih 23 Oktober Coba disuruh di virtual account tanggal 30 sampai 15 November ini sudah bayar. Kenapa masih ada penangguhan tagihan? 23 Oktober kemarin sudah bayar. Maksudnya, kalau dia 23 berarti 14 hari dari tanggal 23 Mbak Kakak. Iya, jadi kita bayarnya itu dalam rentang tanggal pembayaran ya Ibu ya. Jadi kalau Ibu atau Bapak daftarnya tanggal 23, kita hitung di tanggal pembayaran 23 Oktober berarti 7 di tanggal November baru bisa bayar itu. 7 ya. Iya. Oh iya, di tanggal 6 ya, 6. 6 November Tanggal itu 6 bisa November bayarnya, Kak. pembayarannya. Jadi di tanggal 6 November itu Ibu bayarkan datanya, setelah itu baru aktif. Jadi kalau sebelum melakukan pembayaran yang pertama memang data yang akan muncul di aplikasi mobile JKN-nya statusnya masih akan penangguhan pembayaran statusnya. Lanjut, penjualan sarjana tadi sudah dijawab. Pindah Paskes bisa lewat mobile JKN ataupun Pandawa. Selain TNI Polri itu bisa dipindah lewat mobile JKN ataupun Pandawa. Pekerja mandiri juga dapat pemutihan nggak Kak? Nah tadi kita sampaikan kalau pemutihan ini memang masih wacana ya, kalau untuk pemutihan yang seputih-putihnya kayak gitu. Tapi kalau pemutihannya masih ada noda 24 bulan tadi ya, kalau masih 25 bulan dengan iuran berjalan. Jadi itu saat ini memang yang ada itu pemutihan yang masih ada nodanya lah. Jadi tidak putih banget lah. Jadi iya, jadi keringanan dalam bentuk iuran yang lewat dari 25 bulan, iuran yang lewat dari 2 tahun maksimal kita tagihkan itu 25 bulan seperti itu. Udah tadi Pak. Sina lagi, sudah lagi. Bu, jika BPJS sudah tidak aktif lagi, gimana cara aktifnya lagi? Nah ini, kalau KIS yang Bu maksud adalah bantuan pemerintah, ketika Ibu mau mengusulkan kembali masuk yang bantuan pemerintah, kita menggunakan mekanisme usulan dari desa. Ibu kepiting ya ini ya? Aja. Kepiting Ibu ya? aja, iya, kepiting. Kepiting. Nah. Ya, jadi Ibu itu untuk yang bantuan dari pemerintah usulan dari desa yang nanti akan diusulkan melalui aplikasi CNG. Nanti ketika memenuhi kriteria di-SK-kan oleh Kementerian Sosial di pusat, nanti baru didaftarkan ketika ada kuota untuk Kabupaten Tembung seperti itu. Ya, Ibu Info Om DLY, oke. Apa Om? Pak, BPJS saya sudah tidak aktif. BPJS saya dari desa. Nah ini sama ya tadi ya, yang Munjuis dengan yang Bu Na tadi jawabannya sudah dijawab barusan. Kalau baru nikah biar penarikan punya istri ke rekening kita gimana Om? Baru nikah, oke, mau menggabungkan datanya masuk ke data peserta mandiri kita, itu nanti bisa melapor lewat Pandawa. Nanti dilaporkan saja kakak yang sudah update, sudah status berkeluarga, kemudian nanti persyaratan lainnya seperti rekening tabungan, kemudian nomor HP, kelas yang dipilih, serta fasilitas kesehatan FKTP yang ingin Bapak pilih. Dan Pak izin bertanya, kalau istri kedua bisa, istri kedua ya, saya tadi kaget kirain anak kedua, tadi istri kedua. Oke, istri kedua bisa masuk tanggungan BPJS Pak. Kalau istri kedua rasanya dia pasti beda kakak dengan data kakak yang ada istri pertamanya ya. Jadi
Yang bisa masuk itu kalau Bapak statusnya sebagai PNS, berarti kita melihat skum PTK-nya yang masuk ke dalam tunjangan Bapak itu apakah istri pertama atau istri kedua. Tapi rasanya pasti istri pertama ya kalau PNS. Jadi nanti istri yang satu lagi daftar sebagai peserta mandiri ya Pak ya. Pak, BPJS saya sudah tidak aktif, BPJS saya sudah dijawab. BPJS KIS sudah tidak aktif lagi, gimana cara mengaktifkan, sudah dijawab juga. Kalau ada yang meninggal gimana cara menghapus dari tagihan. Nah ini untuk pelaporan anggota keluarga yang meninggal nanti bisa melapor ke Pandawa atau ke kantor BPJS Kesehatan dengan membawa atau melaporkan surat keterangan kematian beserta KTP dari almarhum atau almarhumah. Dan bagi yang sebelumnya peserta mandiri mohon dilunasi terlebih dahulu tunggakan iuran sebelum meninggal ya Bapak Ibu ya. Kak, JKN tidak bisa verifikasi, gimana solusinya? Apakah bisa offline? Mobil JKN-nya tidak bisa verifikasi ya. Oke, ini mau berakhir dalam 5 menit lagi. Kayaknya kita dibatasi sampai setengah 5 deh. Nah, 5 menit lagi ya. Jadi secukupnya aja nanti kami jawab sebisanya sehabis waktu. Kalau verifikasi ada kendala itu tadi yang disampaikan oleh Pak Kevin ya, ada beberapa kemungkinan. Yang pertama pulsa tidak ada, kemudian ya nomor handphonenya belum sesuai dengan yang ada di aplikasi. Seperti itu nanti bisa melapor untuk penyesuaian data nomor HP-nya lewat Pandawa BPJS Kesehatan. Udah berlaku program penghapusan tunggakan, jadi yang kalau diwacanakan akan diputihkan habis seperti putihnya itu belum ada regulasi ya Pak ya. Jadi kita menunggu regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah, itu masih dalam bentuk wacana. Bun, BPJS KIS tidak aktif, cara mengaktifkannya gimana? Tadi udah kita sampaikan kalau yang bantuan pemerintah mekanismenya usulan dari desa. BPJS sudah tidak aktif, BPJS Kesehatan dari desa ini sudah juga. Penghapusan tunggakan berlaku atau belum? Ini pertanyaan berulang, sudah dijawab juga di atas. Cara daftar BPJS online. Nah, ini BPJS online ini maksudnya yang tanpa tetap muka ke kantor. Kita ada layanan Pandawa atau care center ke nomor 165. Nomor Pandawa nanti Bapak Ibu bisa catat 08165 0811 8165 165. Alih Vaskes gimana, bisa lewat Pandawa ataupun lewat mobil JKN, kecuali yang TNI Polri ya, kecuali yang segmen sebagai TNI Polri. Sosialisasi untuk P3K yang baru lulus BPJS-nya Kak. Nah ini kita perlu koordinasi dulu dengan BKPSDM ataupun Bakauda ya, untuk mengumpulkan P3K yang baru lulus dan kita dapat kesempatan untuk memberikan sosialisasi tentang JKN. Dari Vaskes Limbur Lubuk Mengkuang Karangtol Ikil. Nah ini kalau mau pindah Vaskes tadi ya Pak ya, bisa lapor ke Pandawa ataupun lewat aplikasi mobil JKN Pak. Bu, kalau KIS udah gak aktif lagi, cara aktifkannya gimana Bu? Ini sudah dijawab. Usulan dari desa. BPJS saya sudah auto debit kemarin tanpa beserta anak, apa harus diperbaharui atau auto debitnya? Jadi kalau auto debit itu ketika auto debitnya memang masih aktif sebelumnya dan kita cek di tanggal 5 lalu, di 5 Oktober ini masih ditarik iurannya, maka ketika kita tambahkan otomatis auto debit anaknya juga akan terdaftar secara otomatis. Kak, BPJS bayar bisa pindah ke gratis. Nah, kalau yang bantuan pemerintah tadi ya, Bapak Astor, ini kita usulkan dulu. Nanti Bapak melapor ke desa, nanti desa yang mengusulkan apakah diusulkan sebagai bantuan pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat. Bu, kenapa di aplikasi JKN sering keluar masuk akunnya ya? Ini perlu dicek juga ya kalau iya. Handphonenya bisa jadi, atau sebenarnya ada fitur yang memudahkan nih Bapak Ibu. Jadi kalau
di aplikasi JKN Mobile itu ada menu pengaturan verifikasi bukan pakai sidik jari gitu. Pada handphone sudah ada menu sidik jari, aktifkan fitur itu. Jadi kalau keluar tinggal pilih menu sidik jari aja, nanti sudah bisa login seperti biasa. Jadi coba aja, ada fiturnya di menu pengaturan orang. Nah, untuk memudahkannya Bapak Ibu ya, jadi bisa login tanpa memasukkan password, nanti cukup pakai dipindai sidik jari saja. Cara verifikasi BPJS, verifikasi maksudnya untuk verifikasi mobile JKN. Kalau verifikasi mobile JKN nanti ada pilihannya lewat SMS ataupun via email bagi untuk yang telah memiliki akun. Nanti untuk merubah passwordnya diverifikasi, tinggal dipilih aja mau verifikasi pakai email ataupun pakai nomor HP. Sebelum untuk pengalihan BPJS, kemarin saya sudah datang telepon kemarin dengan Bapak Koordinator, bukan saya dan enggak, dari April sekitar, dan gaji dibayar dari bulan sampai Oktober. Oktober sudah aktif. Jika saya cek WA sebelum katanya tidak, Anda tidak termasuk PPPU. Terus ketika saya mau bayar tanggal 14 ada kembali lagi. Oh ini ada rekon yang belum tuntas, barangkali ya nanti boleh dari tim Bungo. Coba Pak boleh disampaikan lewat Pandawa dulu Pak, untuk terkait keluhan ini sebelumnya telah pernah melapor, jadi nanti supaya bisa ditindaklanjuti oleh koordinator Proliner yang melayani Bapak. Dan ini akan dituntaskan nanti rekonnya ya Pak ya, rekonsiliasi yang tagihannya itu setelah pembayaran iuran CPNS Bapak berjalan karena keterlambatan pelaporan, itu nanti akan dikoreksi tagihan iurannya. Aksena, Bu Aksena tadi ya Bu ya, kita tunggu untuk nama rumah sakitnya ya Bu ya. Kemudian pembayaran masih dalam wacana. Untuk ASN itu baru atau Sabtu. Nah, untuk ASN baru ini tadi kita harapkan memang ada pendaftaran secara kolektif dari pemerintah daerahnya melalui BKPSDM yang menyerahkan data ke kami. Tetapi karena pendaftaran kolektif ini biasanya dari pihak BKPSDM ataupun BPKAD untuk mengumpulkan datanya agak lama, kadang selang 1 bulan. Jadi ketika Ibu memang ingin segera melapor, nanti bisa lapor lewat Pandawa ataupun ke kantor BPJS Kesehatan seperti itu. Tapi dipastikan nanti sudah dipotong ya Bu ya gajinya, di amprah gajinya, jadi amprah gaji dan SK sebagai persyaratannya. Ibu bini orang ya, tidak bini saya ya. Saya di tempat kerja dipotong, jadi di tempat suami juga dipotong. Maksudnya suaminya yang kena iuran ya Bu ya, Ibu juga sebagai pekerja di tempat Ibu bekerja, suaminya juga bekerja di tempat dia bekerja, sama-sama dikenakan iuran. Itu memang semestinya seperti itu Ibu. Jadi di regulasi yang ada membunyikan bahwasannya ketika suami istri bekerja dua-duanya di tempat kerja masing-masing, itu dikenakan iuran di tempat kerjanya masing-masing. Jadi Ibu bukan sebagai tanggungan lagi dari suaminya, ataupun sebaliknya suaminya bukan tanggungan lagi dari Ibu, seperti itu. Tetapi nanti ketika salah satu sudah berhenti bekerja, kemudian nanti bukan status sebagai pekerja lagi, baru nanti bisa masuk sebagai tanggungan, seperti itu. Jadi iuran yang kita bayarkan dihitung adalah iuran sebagai pekerja, seperti itu. Jadi ketika nanti statusnya Ibu bukan pekerja, masuk ke dalam tanggungan suaminya, itu tidak dikenakan iuran. Itu memang bisa masuk ke tanggungan suami, tapi statusnya Ibu bukan pekerja, sudah berhenti bekerja, seperti itu. Regulasinya di Perpres 82 tahun 2018 pasal 14. Pak, kalau ganti nomor mobil JKN gimana ya? Soalnya nomor saya nomor yang saya pakai sudah tidak aktif. Nah, ini bisa tadi lewat Pandawa melapor untuk penggantian nomor HP. Aksena RSUD mana nih Bu Aksena? RSUD Bungoka atau Teboka?
Nah, kita perlu tahu ya, nanti akan kita sampaikan ketika ibu sudah menjawab rumah sakit mana, kita sampaikan ke bagian terkait nanti untuk ditindaklanjuti. Betul aja mobil JKN. Sudah dijelaskan tuh yang bantuan pemerintah tadi, usulan dari desa. Kelahiran normal tapi di fasilitas tingkat lanjut di rumah sakit. Kalau yang bisa untuk dilayani langsung di fasilitas tingkat lanjut tanpa melalui fasilitas tingkat pertama itu kondisi yang darurat ya ibu ya. Tapi kalau kondisi statusnya itu sebelumnya kondisinya bukan darurat, kita tetap di fasilitas tingkat pertama. Alat bantu kesehatan, nah ini Bu Intan nih, Bu Intan. Alat bantu kesehatan yang bisa dibantu. Muncul juga tidak penghujung. Yang biasa sih kacamata Saya ya. kuat kacamata, habis itu bantu dengar, ya bisa tulang belakang, Gigi juga bisa kita masukin. terus ya gigi palsu, status palsu, Enggak. ini palsu. Enggak. Kenapa di JKN aku isinya cuma aku aja sedangkan suami dan anak nggak ada kena? Berarti Bu Wismi beda segmen dengan suaminya atau terdaftarnya itu mungkin dulu periodenya berbeda dengan suami, misalkan sama-sama PDI tapi suaminya lebih duluan dapat atau ibu yang lebih duluan dapat, atau kalau ibu dan ibu dengan suaminya sama-sama pekerja itu memang terdaftar di tempat bekerjanya masing-masing status sebagai peserta dan tanggungan masuk ke salah satunya seperti itu. Jadi nanti kalau mau buka mobil CKN-nya dengan akun masing-masing nanti ya Bu ya, jadi punya 2 akun jadinya. Itu udah dijawab tadi, melahirkan normal di fasilitas tingkat lanjut, kondisi yang darurat yang bisa dijamin, pemutihan atau penghapusan tunggakan. Saat ini masih regulasi yang ada itu untuk tunggakan yuran yang dihapuskan, tagihan yuran yang maksimal kita tagihkan itu 25 bulan. Jadi yang lewat dari 25 bulan itu pokoknya maksimal kita tagih 25 bulan gitu. Kode referensi mobil JKN, kode referral ini kode yang Bapak Ibu buat sendiri ya nanti ketika ingin membuat akun, jadi itu tidak ada ketentuannya kalau untuk itu. Belangko KTP ready Bu. Oh, PS Racat nih. Bang, kenapa bersih karang gigi nggak ditanggung BPJS? Nah kalau bersih karang giginya ini untuk pencegahan, iya. Kalau yang itu indikasi medis yang ditanggung ya. Ketika sakit gigi kemudian karena karang giginya ini yang menyebabkan penyakit gigi, itu dijamin akan. Tetapi kalau pembersihan karang gigi ini untuk perawatan, kemudian untuk terapian estetis, itu memang belum ada regulasi yang menyatakan itu dijamin oleh BPJS Kesehatan seperti itu. Mas, kalau tukar nomor HP-nya gimana? Bisa lewat Pandawa ya Bu ya. Kalau Ibu agak kerepotan datang ke kantor BPJS Kesehatan, untuk mudahnya itu bisa secara online lewat WA ke admin Pandawa 0811 8165 165. Ini Bu Ayu ya, Bu Ayu, Pak saya udah masuk BPJS suami. Nah gaji P3K saya tetap dipotong, ini sama tadi ya Bu ya. Jadi kalau untuk masing-masing pekerja, Ibu bekerja, kemudian Bapak juga bekerja, masing-masing itu kita terdaftar di tempat kita bekerja dan harus sebagai pekerja Ibu. Jadi Ibu bukan tanggungan dari Bapak lagi, seperti itu. Nah kalau Ibu yang dulunya tanggungan dari Bapak, Bu Ayu, itu statusnya Ibu tidak dikenakan iuran, karena yang dikenakan iuran itu hanya pekerjanya saja.
Jadi pekerja itu dikenakan iuran 5% dari gaji, 4% tanggungan instansi, 1% dipotong dari gajinya. Jadi sekarang karena ibu statusnya sudah sebagai pekerja P3K, ibu punya kewajiban sendiri untuk membayarkan iuran seperti itu. Regulasi ada di Perpres 82 tahun 2018 pasal 14. Soalnya Oke. Bulan ini baru tanggal 1 bulan depan Ibu, kalau pindah fasilitas ke bulan ini baru aktif laginya ya, aktif minggu 4 barunya maksudnya mungkin soalnya tanggal 1 bulan depan di November sudah bisa dipakai. Oke, itu sudah dijawab ya Bu Girl Power. Bapak Rezhal, Bang numpang tanya, saya cek di aplikasi JMO data keluarga yang sudah meninggal masih udah mobil CKN kali ya Pak ya kalau JMO. Karena kerjaan ya tetangga, bejat tetangga itu. Data keluarga yang sudah meninggal masih terdaftar. Kalau masih aktif segera dilaporkan Pak supaya tidak berjalan terus tagihan iurannya. Nanti dilaporkan KTP almarhum atau almarhumah beserta surat kematian atau akte kematiannya seperti itu. Pak, saya sudah jawab juga tadi. diundang. RSUD mohon disampaikan diperjelas detail Bu. RSUD mana Bu Aksena? RSUD Bungo udah dijawab. Oh, RSUD Bungo. Nah, ini nanti akan kami sampaikan pada bidang terkait, kepada petugas pemberi informasi dan penanganan pengaduannya. Nanti untuk ditindaklanjuti. Kenapa masih belum menggunakan antrian yang ada di mobil CKN seperti itu. Cara buat BPJS Mandiri Bang, syaratnya apa saja? Nah, kalau daftar BPJS Mandiri Ibu Pipit, ini sudah mudah sekali ya. Kalau kita tidak perlu jauh-jauh datang ke kantor, kita bisa lewat WA ke Pandawa. Nomornya itu 0811 8165 atau kalaupun Ibu memang berkesempatan hadir, rumahnya dekat dari kantor BPJS Kesehatan, itu nanti bisa dengan membawa KTP, kemudian nanti data rekening tabungan Ibu, Bank BRI, BNI Mandiri, BTN ataupun BCA serta nomor handphone yang aktif nanti akan diproses oleh frontliner kami, kemudian 14 hari kemudian baru nanti Ibu lakukan pembayaran dan setelah itu baru aktif datanya seperti itu. Coba aja dicek-cek ambil antrian BPJS untuk RS, pasti sampai sana beda antriannya. Oh ya, nih bagi tim dari BPJS Kesehatan Muara Bungo nanti mohon segera ditindaklanjuti ya. Barangkali ada yang mendengarkan live TikTok ini, nanti akan kami tindaklanjuti Ibu Aksena. Ini kami terima kasih laporan dari Ibu, ini sangat berharga untuk kemajuan pelayanan Rumah Sakit RSUD Hanapi Bungo. Datang sesuai jam yang ditetapkan di aplikasi, tapi kan kadang yang dari jauh pasti di sana sudah pagi-pagi. Oh iya, kalau kita memang sudah memberlakukan aplikasi mobil CKN, itu harusnya sudah sesuai Ibu dengan rencana yang ada di aplikasi itu. Jadi datangnya memang sudah sesuai dengan jam rencana kunjungan. Tapi itu nanti akan kita sampaikan Ibu. Selanjutnya yang mana lagi? Iya. Udah. Iya. Baik, ada yang bertanya? Ada Bapak Ibu yang ingin menambah pertanyaannya? Atau kita cukupkan saja? Nah, kita belum kenalan ya? Oh ya, belum sempat memperkenalkan diri. Saya Joni, staf kepesertaan penagihan iuran. Kemudian ada Ibu Indah sama staf kepesertaan dan penagihan iuran. Tadi ada Pak Kevin juga, kepala kantor kami di Kabupaten Tebo. Kemudian ada Ibu Intan yang tadi membuka live TikTok ini. Jadi semoga terbantu ya Bapak Ibu dengan adanya live TikTok ini. Jadi walaupun waktunya singkat, tapi mudah-mudahan bisa tersampaikan sedikit banyaknya pengetahuan tentang JKN yang tadinya barangkali Ibu tidak ada wadah untuk tempat Ibu bertanya atau menyampaikan keluh kesahnya. Walaupun di sini kami menjawabnya secara singkat, cepat, tepat, apalagi padat. Nah, itu nanti
Kami mohon maaf lah kalau ada kurang-kurang dari kami, dari cara kami menjawabnya, karena kami juga dibatasi waktu seperti itu, Bapak Ibu. Bu Aksena mohon bantu di follow up ya Kak, masalah antrian. Baik Bu Aksena, nanti akan saya sampaikan ke petugas ya, pemberi informasi dan penanganan pengaduannya. Segera kita tindak lanjuti. Pak Rizal baru bergabung. Bu Nori Chandra baru bergabung. Sudah Bu Indah? Sudah. Ada lagi? Sudah sepertinya beda. Tidak ada lagi ya yang ingin. Hai Joni IZ, siapa nih ya? Hai Z. Aku curiga nih, Hai IZ Z. siapa ya? IZ. Karina. Ainda. Siapa yang berani bilang Pak dan Juni? Nah itu lah. IZ, IZ. Oke, Hai Linda. Hai juga Pak IZ. Udah. Pak Izzetnya. Tutup aja. Oke. Izin Bapak Ibu, kami dari Kak Bu Lina. Oh ini masih ada lagi, satu lagi. Tempat kerja tidak dibayar. Oh ini udah dijawab sih tadi. Bu Lina ini udah kita jawab ya di awal ya. Tempat kerja kita dulu tidak dibayar. Sebetulnya kita itu harus bayar tunggakan nggak? Maksudnya tempat kerjanya yang nggak bayar ya dari Iya. perusahaan. Oh. Udah dijawab tadi kan? Sudah dijawab itu nanti kalau misalnya kita memang sebelum beralih ke perusahaan itu ada tunggakan, itu tetap jadi kewajiban kita untuk melakukan pembayaran iurannya. Oke, kita cukupkan sampai di sini. Izin kami dari Kabupaten Tebo undur diri, Bapak Ibu, di live TikTok yang ceria ini, Kabupaten Tebo. Kurang lebih kami mohon maaf. Kita cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum, Bapak Ibu. Terima kasih. Tutupnya ke mana? Tutupnya ke mana? Terima kasih. Tutupnya ke mana? Kayak mana tutupnya? Oh ini. Kayaknya kali ya. Tombol. Ada yang tahu cara mengeluarkan? Akhiri sekarang. Oh,